warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Communication dan Editing Video dan Animasi, Bapak Dr. Supriyadi, STP MPD. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmalia dari program studi akuntansi semester 5. Di sini, saya ingin memenuhi UTS dengan membuat video performance dengan pembahasan yaitu tentang komunikasi. Tahukah kalian, komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam mempertahankan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi dan mempertahankan hidupnya. Hubungan antar manusia tercipta melalui komunikasi, baik komunikasi melalui komunikasi verbal atau bahasa, maupun non-verbal atau simbol-simbol, gambar, atau media dan komunikasi lainnya. Nah, istilah komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communicare atau komunis yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan orang lain berarti kita sedang berusaha agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain ini menjadi miliknya. Nah, maksudnya ini kalau kita berkomunikasi kepada orang lain, kita ini berusaha agar orang lain ini menerima pesan dengan baik dan mendapatkan informasi tersebut dengan baik, yaitu menjadi miliknya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, di sini salah satu contoh kegiatan komunikasi yaitu seperti kita berbicara kepada teman kita untuk memberikan informasi perihal tugas kuliah yang harus ditemukan minggu depan. Seperti contoh, Zar, hari ini ada tugas ya. Tugas ini halaman segini dikumpulin di minggu depan. Nah, terus kita ini mendapatkan feedback dari teman kita, oke, akan aku kerjain ya Put, gitu. Nah, itu adalah proses komunikasi dari pihak saya kepada Zahra agar pesan tersebut dapat dipahami. Di sini ada proses komunikasi. Nah, Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya Retorica bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur utama. Nah, apa aja sih unsur utama itu? Nah, unsurnya itu ada pembicara atau pemberi pesan. Lalu, yang kedua ada isi pesan atau apa yang mau kita sampaikan, isinya, pesannya apa nih yang mau kita sampaikan. Lalu yang ketiga adalah penerimanya atau penerima pesan. Nah, pembicara ini biasanya disebut dengan komunikator, lalu ada isi pesannya, lalu diterima oleh si penerima pesan atau komunikan. Nah, di sini ada jenis-jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Ada lisan dan juga ada tertulis. Ada yang tahu nggak lisan ini apa, tertulis apa? Nah, lisan ini adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung. Nah, seperti kita berbicara di suatu kelompok atau kerja kelompok secara langsung, itu bisa di kelas, bisa juga di tempat kerja, yaitu tempat meeting, dan juga bisa di mana saja yang dilakukan secara langsung, yaitu disebut dengan komunikasi lisan. Lalu, komunikasi tertulis adalah suatu komunikasi yang dilakukan dengan media, yaitu bisa dengan media pulpen atau pensil dengan kertas. Lalu sekarang kan sudah zamannya modern ya, jadi kita bisa berkomunikasi dengan via WhatsApp atau bisa juga dengan via Messenger atau juga pesan biasa ataupun DM Instagram dan banyak-banyak lainnya. Nah, ini adalah contoh dari komunikasi tertulis.
Next, ada jenis komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Nah, di sini ada pidato. Nah, pidato ini merupakan pembicaraan satu arah karena orang-orang menjadi lawannya hanya mendengarkan dan tidak ikut memberikan tanggapan. Pidato juga disampaikan dengan bahasa yang formal untuk tujuan tertentu, seperti caleg yang sekarang sedang dilaksanakan, yaitu berpidato di tempat umum untuk memilih dirinya bahwa kayak nanti kalau saya jadi presiden begini atau nanti Indonesia akan menjadi lebih makmur, seperti itu berpidato pembicaraan satu arah gitu. Nah, ada juga untuk pemilihan ketua OSIS. Biasanya kalau pidato ketua OSIS ini juga dilaksanakan di pembicaraan satu arah, ya, di mana lawannya ini hanya mendengarkan dan tidak memberi tanggapan gitu. Next ada wawancara. Wawancara ini adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Wawancara juga dilakukan untuk menggali lebih banyak informasi narasumbernya. Contohnya, wawancara ini dilakukan oleh HRD untuk menginterview karyawannya atau calon karyawannya. Nah, tujuan si HRD ini untuk mencari informasi seperti dulu dia kerja di mana, ataupun pengalamannya apa, dulu kenapa bisa resign di tempat yang lama. Nah, di situ HRD mencari informasi. Nah, itu disebut dengan wawancara. Next, di sini ada jenis-jenis komunikasi menurut keberlangsungannya. Nah, di sini ada yang langsung dan juga ada yang tidak langsung. Untuk yang langsung adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung, tanpa adanya bantuan campur tangan, perantara pihak lain ataupun media komunikasi, serta tidak dibatasi oleh jarak ataupun media komunikasi yang ada. Next, komunikasi tidak langsung yaitu dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga ataupun alat-alat komunikasi. Nah, di sini maksudnya pihak ketiga ini seperti contoh bahwa HRD-nya menyampaikan kepada kepala divisinya untuk memanggil stafnya bertemu dengan HRD-nya. Nah, seperti itu adalah contoh dari komunikasi yang tidak langsung melalui pihak ketiga. Next, ada verbal dan non-verbal. Untuk yang verbal ini, komunikasi secara lisan ataupun tulisan. Nah, contohnya penggunaan kata-kata. Ini untuk yang verbal. Nah, sedangkan untuk non-verbal ini menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah ataupun gerak tangan. Nah, ini adalah komunikasi secara non-verbal. Maksudnya gerakan tangan ini yaitu komunikasi seperti menggunakan bahasa isyarat ataupun komunikasi yang seperti istilah kata kita kode. Misalkan dipanggil sama itu gitu kan, itu bahasa gerakan tangan. Next, ada jenis-jenis komunikasi berdasarkan ajaran informasinya. Nah, di sini ada komunikasi satu arah. Nah, komunikasi satu arah ini yaitu komunikasi berjalan satu pihak saja. Nah, yang di sini komunikasi satu arah seperti kita bahas sebelumnya yaitu contohnya seperti berpidato, di mana pihak lain ini hanya mendengarkan saja. Next, ada komunikasi dua arah. Komunikasi ini bersifat timbal balik. Contohnya yaitu wawancara. Nah, wawancara ini kan HRD menanyakan, kamu dulu kerja di mana? Lalu si yang ditanya ini menjawab, ada timbal baliknya. Saya dulu kerja di sini sebagai ini dan sekarang saya seperti ini begini-gini gitu. Next, ada komunikasi ke atas. Nah, komunikasi ini terjadi dari bawahan terhadap atasan, yaitu contoh seperti kita berbicara kepada kepala kita atau manajer kita, itu
disebut komunikasi ke atas berdasarkan ajaran informasinya. Next, di sini ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ini terjadi dari atasan terhadap bawahan. Seperti contoh, atasan kita memberikan tugas seperti ini. Misalnya, Put, hari ini kamu tolong kerjain invoice ini karena akan dibawa besok. Seperti itu. Itu adalah contoh dari komunikasi ke bawah berdasarkan ajaran informasi. Next, ada komunikasi samping. Komunikasi ini terjadi di antara orang yang mempunyai kedudukan sejajar. Contohnya itu adalah kita sesama staf berbicara untuk perihal ini dikirim kemana ya? Oh, ini dikirim ke sini gitu. Misalnya ada pengiriman ini dikirim kemana ya? Oh iya, ini dikirim ke sini oleh sesama staf. Itu adalah komunikasi ke samping, di mana komunikasi ini terjadi di antara orang yang mempunyai kedudukan sejajar. Nah, di sini ada pun media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi tertulis seperti email, chat WhatsApp, DM Instagram, dan sejumlah media sosial lainnya. Meski tidak benar-benar ditulis dengan tangan, tetapi tetap saja dengan menggunakan sejumlah aplikasi tersebut, kita dapat menghasilkan teks atau tulisan. Nah, di sini ada tujuan komunikasi. Yang pertama itu agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Nah, di sini maksudnya kita berkomunikasi agar pesan yang kita sampaikan ini tidak menyebabkan kesalahpahaman dan dapat dimengerti oleh si penerima pesan tersebut. Nah, next, tujuan komunikasi adalah agar dapat dikenal oleh orang lain. Contohnya, kita berkomunikasi pada saat kita kerja di tempat yang baru. Kita kan harus bersosialisasi nih. Nah, kita berkomunikasi kepada rekan yang lain. Halo, namanya siapa? Namanya si ini. Oh, tinggal di mana? Nah, di sini tujuannya agar kita dapat kenal orang lain. Next, yang ketiga adalah agar diterima oleh orang atau lingkungan. Nah, di sini maksudnya, kalau misalkan kita di tempat baru, kita tidak berkomunikasi dengan orang lain, kita akan menjadi sendirian. Karena orang lain pun untuk menegur kita juga seperti ini orangnya kok nggak ini ya diam aja, kan jadinya orang juga mau negurnya nggak enak pastinya. Maka tujuan berkomunikasi agar dapat diterima oleh orang atau lingkungan. Next, ada fungsi komunikasi untuk memotivasi. Dengan lisan ataupun smartphone, kita bisa memberikan kata-kata penyemangat, nasihat, ataupun kalimat apapun yang membuat seseorang yang sedang terpuruk dapat bangkit kembali. Nah, seperti contoh, kita berkomunikasi kepada rekan kerja kita yang sedang terpuruk karena perihal pekerjaannya yang belum selesai. Kita bilang, ayo dong semangat, kita kan mau jalan-jalan ke sini. Nanti kalau nggak semangat kerjanya, uangnya dari mana? Nanti kalau misalkan kamu resign dari sini, kita nggak bisa jalan-jalan lagi dong. Nggak bisa happy-happy bareng. Nggak apa-apa, kita kerjanya pusing-pusing. Nah, nanti setelah kita dapat hasilnya, kita bisa healing-healing gitu. Next, ada fungsi komunikasi sebagai media atau mengungkapkan isi hati. Nah, di sini dengan komunikasi kita bisa mengungkapkan perasaan tanpa perlu memendamnya sendiri. Kamu bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan kepada orang-orang terdekatmu. Seperti contoh, kita berkomunikasi kepada orang tua kita untuk perihal kerjaan kita ataupun hal lainnya. Nah, di sini adalah salah satu fungsi komunikasi untuk mengungkapkan isi hati kita nih. Next, ada fungsi komunikasi, misalnya kamu sedang berlibur nih di sebuah kota yang baru pertama kali kamu datangi,
dan ingin mengunjungi sebuah destinasi wisata tertentu. Maka dari itu, kamu setidaknya perlu bertanya pada warga lokal untuk arah menuju destinasi tersebut. Nah, ini adalah fungsi komunikasi untuk mencari dan memberikan informasi. Nah, next. Di sini ada fungsi komunikasi sebagai aktualisasi diri. Nah, ada yang tahu nggak aktualisasi diri ini apa? Aktualisasi diri merupakan sebuah kebutuhan bagi manusia dan dapat dipenuhi dengan melakukan komunikasi. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat menyatakan keberadaan atau potensi dirinya pada orang lain. Dari pihak lain, hal tersebut juga membantu seseorang untuk dapat mengenal dirinya sendiri. Nah, dari pembahasan yang kita bahas, di sini ada suatu kesimpulan dari saya, yaitu komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam mempertahankan hidupnya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi dan mempertahankan hidupnya. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat menyatakan keberadaan dan potensi dirinya pada orang lain. Di lain pihak, hal tersebut juga membantu seseorang untuk dapat mengenal dirinya sendiri. Nah, sekian performance test dari saya untuk materi tentang komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Saya Putri Rahmalia dari program studi akuntansi semester 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.